Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian, Dan aku Natasha Liotania. Caca dan juga viewers yang ada di rumah. Tentunya selain informasi tadi, aku juga akan share informasi dari dunia kesehatan yang datang dari cara menyembuhkan penyakit GERD atau yang dikenal dengan gastroesophageal reflux. Nah, ini dia nih salah satu penyakit yang banyak dialami baik pria ataupun wanita. Nah, emang ada informasi apa sih seputar penyembuhan GERD ini, Tak? Ini nih pentingnya Caya, aku akan share. Jadi berkembang teknologi kesehatan, ada yang namanya metode penyembuhan GERD dengan cara bedah. Kira-kira seperti apa ya prosesnya? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, GERD atau gastroesophageal reflux disease merupakan penyakit lambung yang umum terjadi. Ya, penyakit ini memang banyak menyerang siapa saja. Pola hidup yang tidak seimbang dan sehat saat ini mengakibatkan semakin banyaknya akan penderita penyakit ini. Nah, GERD itu sebenarnya adalah keadaan di mana asam lambung itu akan naik. Ya, sebenarnya bukan asam lambung aja ya, tapi ada konten atau isi dari lambung itu yang naik sampai ke kerongkongan, bahkan kadang-kadang sampai ke mulut, sehingga mengganggu, timbul gangguan. Baik dalam hal kenyamanan ataupun juga secara anatomis di pita suara, misalnya di gigi, di telinga itu bisa terganggu. Itu adalah GERD. Jadi GERD itu banyak di masyarakat dibilang, oh GERD itu bisa menimbulkan kematian. Sebenarnya GERD itu tidak menimbulkan kematian. Kalau ada orang yang meninggal karena GERD, sakit terus tiba-tiba meninggal, kemungkinan itu sesuatu yang lain. Ya, sangat dicurigai kemungkinan itu adalah sakit jantung. Ya, karena GERD itu pada prinsipnya sebenarnya paling buruk-buruknya adalah dia lebih cenderung menimbulkan kanker kerongkongan, kanker esofagus. Tapi itu frekuensi di kita juga sangat jarang. Jadi GERD sebenarnya lebih merupakan penyakit yang mengganggu, ya, jadi menimbulkan ketidaknyamanan, kadang-kadang menimbulkan kesengsaraan buat pasien. Ya, saking parahnya GERD itu. Jadi sebenarnya tingkat GERD itu lebih ke arah yang tadi, kenyamanan, keparahan, kesengsaraan, tapi tidak menimbulkan kematian. Kerongkongan atau esofagus adalah organ berupa saluran panjang yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, di mana di ujung bawah esofagus terdapat sebuah cincin otot atau sphincter yang normalnya hanya membuka ketika menelan makanan. Pada GERD atau yang biasa disebut penyakit asam lambung, cincin otot ini melemah sehingga asam lambung dan makanan dari dalam lambung dapat terdorong atau mengalir kembali ke atas. Rembesan asam lambung ini akan mengiritasi dinding kerongkongan dan menimbulkan berbagai keluhan asam lambung. Nah, GERD ini sebenarnya banyak disebabkan oleh tiga hal yang bisa menyebabkan GERD ya. Pertama adalah kerongkongan yang tidak kurang mendorong ke bawah. Yang kemudian klep antara kerongkongan dan lambung itu ada klepnya. Kalau itu buruk, maka timbul asam itu bisa naik ke atas. Yang ketiga adalah lambungnya sendiri kurang banyak mendorong isinya untuk keluar ke ujung bawahnya. Jadi hal tiga ini yang bermasalah. Permasalahan itu bisa timbul macam-macam. Bisa timbul memang karena memang bawaannya, bisa timbul misalnya karena obesitas, yaitu juga suatu masalah ya yang menimbulkan GERD. Kita tahu kalau seorang ibu hamil itu kan cenderung timbul GERD ya, karena banyak isi dalam perutnya itu akan menimbulkan asam lambung itu naik. Nah, GERD ini bisa diperbaiki dengan tadi perubahan lifestyle ya, tadi misalnya obesitas yang harus dikurangi. GERD itu akan cenderung sulit diperbaiki dengan obat-obatan, karena obat-obatan hanya mengurangi ya beberapa hal dari si komponen GERD ini. Misalnya asam lambung dikurangin misalnya, atau lambungnya dicoba untuk mempercepat pengosongannya, itu bisa, tapi benar-benar untuk menyembuhkan itu akan agak sulit gitu.
Untuk mengatasi gejala GERD seperti rasa terbakar di dada dan nyeri ulu hati, viewers dapat mengkonsumsi obat asam lambung. Namun bila tidak juga ada perbaikan, viewers bisa mempertimbangkan operasi GERD yang saat ini sudah mulai banyak dijalani. Ya, GERD ini pertama-tama biasanya akan dicoba diobati dengan tadi obat-obatan ya, pengurangi asam lambung, mempercepat pengosongan lambung. Tapi juga harus dia barengi dengan lifestyle change. Misalnya kalau dia lagi stres, ya stres itu harus hilang. Ya, karena itu juga akan menimbulkan GERD. Kalau dia peminum kopi yang heavy drinker, ya kopi itu juga harus mungkin dikurangi. Smoking, merokok juga bisa itu mempengaruhi, itu mungkin harus hilang. Obesitas, ya dia harus berkurang obesitasnya. Sering makan sebelum tidur, habis makan langsung cuci kaki, sikat gigi, langsung tidur, itu juga jelek. Ya ada beberapa hal lifestyle kayak gitu yang harus berubah. Kalau itu berubah, ya GERD-nya bisa hilang. Kalau GERD-nya udah hilang, ya udah, saya nggak ada peranan. Tapi kalau udah lama tidak sembuh-sembuh, ya dengan obat-obatan, kadang-kadang obat-obatan itu bisa dikonsumsi sampai bertahun-tahun. Saya pernah ada pasien yang 20 tahun makan obat-obatan. Ya, dia tidak pernah tahu bahwa GERD itu sebenarnya bisa disembuhkan dengan operasi. Nah, operasi apa yang bisa diperbaiki? Ya, terutama adalah klep-nya, komponen yang kedua dari 3 komponen tadi. Klep itu bisa diperbaiki dengan operasi. Klep itu bisa ditambahkan untuk dibuat klep yang artificial, yang buatan, sehingga asam itu tidak bisa naik lagi. Nah, disitulah peranan seorang bedah digestif untuk membuat klep itu. Nah, gimana sih cara persisnya untuk pembuatan klep itu? Klep itu tidak dibuat secara dengan memasukkan bahan dari luar, ya. Yang klasik nih ya, yang klasik adalah membuat funduplikasi namanya. Jadi lambung itu dibuat sebagai suatu wrap, ya, sebagai wrap. Jadi kalau ada nih kerongkongan, ini ada lambung, lambung itu dipakai untuk menyeliputi si kerongkongan, sehingga kerongkongan itu ada suatu klep tambahan, dia ada suatu tekanan. Memang tekanan itu harus pas, tidak boleh terlalu kuat, tapi juga tidak boleh terlalu longgar. Jadi ini adalah penting. Efek samping dari si operasi ini adalah pasien-pasien itu kadang-kadang merasa kembung, sulit sendawa sudah operasi. Tapi itu biasanya berlangsung ada batas waktunya 6 minggu sampai 2 bulan kira-kira. Nah, jadi gimana? Ya, penting sekali untuk GERD ini kita memastikan bahwa ini adalah GERD. Ya, dan kita harus memastikan juga bahwa fungsi kerongkongan yang mendorong si makanan itu ke bawah itu adalah bagus. Jadi harus dilakukan pH-metri. PH-metri ini adalah bukti otentik, objektif bahwa memang betul si asam lambung itu naik ke atas. pH-metri itu dilakukannya gimana? Dengan memasang selang kecil sampai ke lambung. Nanti pasien biasanya 1 hari 1 malam akan dengan selang lambung itu akan silahkan mau ngapain lah, mau tidur, mau jalan, mau apa. Nanti akan dilihat, besokannya dilihat apakah asam itu berapa kali dia naik ke atas, sampai seberapa jauh. Nanti akan ada scoringnya, namanya the Mister scoring. Dari situ kita bisa lihat, oh benar nih asamnya naik ke atas. Jadi kita yakin kalau kita mau operasi, kita yakin mau operasi pada orang yang betul. Kemudian yang kedua adalah, satu lagi, kalau kita buat klep, kita kencangkan, tapi fungsi mendorong ke bawah tidak baik, itu jadinya pasiennya akan sengsara ya, dia nggak bisa nelen nanti. Ya, operasi GERD ini keberhasilannya kalau dari pengalaman dan literatur itu sekitar 90%. Jadi keberhasilannya cukup tinggi. Apakah bisa gagal? Bisa. Kebanyakan kegagalan itu karena misdiagnosis. Jadi sebenarnya dia bukan GERD, tapi kita anggap GERD. Kenapa bisa misdiagnosis? Karena keluhan GERD itu sangat samar. Ya, keluhannya adalah tidak nyaman di dada, kadang-kadang ada rasa asam, ada berdebar-debar, sakit kepala, ada serak, itu semua keluhan-keluhan yang sama. Beda dengan penyakit usus buntu yang jelas, oh sakit di ulu hati pindah ke kanan misalnya. Bisa didiagnosis dengan USG, dengan CT scan. Sangat jelas, objektif sekali bahwa ini ada penyakit usus buntu. Kadang-kadang GERD ini agak samar. Jadi itu biasanya yang kegagalan itu adalah karena misdiagnosis. Nah, viewers, tentu saja bedah GERD menjadi solusi terbaik bagi Anda yang memang sudah memiliki GERD akut, seperti penjelasan dokter tadi. Jika dilakukan dengan SOP yang baik dan benar, tentunya viewers tidak perlu khawatir akan dampak setelah pembedahan GERD dilakukan.
Ya diharapkan kalau habis operasi GERD, keberhasilan ini akan bertahan jangka panjang ya. Tidak perlu suatu maintenance khusus. Dia akan kalau dilakukan dengan baik ya, asal pasien tentunya tidak membuat lifestyle yang aneh-aneh ya. Dia menjadi gemuk misalnya, atau dia tiba-tiba jadi tadi tidak merokok menjadi merokok, atau hal-hal yang lain seperti itu, harusnya sih baik ya, tidak perlu maintenance yang khusus. Viewers, menarik sekali informasi yang sudah kita sampaikan hari ini tentunya. Tapi sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya, dengan beragam informasi menarik lainnya hanya di Okezone TV. Akhir kata, aku Septa Andrian, Aku Natasha Lietania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle. the best source for your daily insight. See you and bye!